mungkin ini Bang yang dirasakan ini keresahan ya yang terjadi di lingkungan apa para konten kreator yang Mm-mm. pembuat tayangan di channel YouTube atau di media sosial lainnya mereka Betul. merasa apa ya terancam lah begitu karena harus memenuhi apa itu badan hukum yang sesuai dengan seperti yang ada pada lembaga penyiaran seperti TV. Begitu Bang ya? Iya Bang, silakan Bang. Ya, jadi begini maksud saya, kalau seandainya yang konvensional itu kan harus badan hukum dan berizin. Nah, kalau yang seperti YouTube segala macam ini kan kadang-kadang perorangan gitu loh. Nah, siapa yang mengontrol mereka? Kan susah. Ini kan berkaitan dengan IT nantinya. Nah, mereka mengharapkan bahwa ini harus disetarakan dengan penyiaran yang lain gitu loh. Maksud mereka tujuan RCTI ini kan begitu. Bukan menutup, bukan mematikan loh. Jangan diartikan mematikan ya. Tapi mereka minta bahwa ini harus diatur dengan suatu undang-undang. Ini masuk ke undang-undang tentang penyiaran. Nah, otomatis kan nanti pemerintah kalau seandainya dikabulkan, pemerintah akan menambah pasalnya atau membuat undang-undang baru, mengganti undang-undangnya lama, memasukkan pasal itu tentang konten-konten yang berbentuk YouTube dan lain sebagainya itu. Oh gitu ya Bang ya. Ya. Sementara penjelasan Abang kita apa anggapi dulu ada penanya ini Bang ya. Eh, Mm-mm. kalau kita prosesnya di komputer RCTI yang disasar adalah OTT atau korporasinya Bang. Nah, sementara seperti yang Abang bilang tadi, konten kreator itu kadang-kadang perseorangan Bang mereka itu. Betul. Itu Ya. bagaimana? Nah, justru itu kan kalau perseorangan ini untuk pengawasannya siapa? Berarti kan ke telekomunikasi kan, berkaitan dengan telekomunikasi. Karena mereka menggunakan internet. Nah, di sini yang jadi masalah yang rancu ini nanti akan kesulitan bagi uh, pemerintah untuk mengaturnya ini, mengatur secara spesifik tentang mereka ini. Nah, justru itu dengan adanya saya sependapat tuh apa yang diajukan oleh RCTI dan iNews itu supaya apa? Supaya mereka ini juga harusnya diawasi masuk di dalam undang-undang tentang penyiaran. Mereka tuh setujunya begitu. Cuman yang diajukan mereka ini kan pasalnya yang agak terlalu luas gitu loh. Pasal 1 ayat 1 itu. Itu aja sebenarnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran itu yang diajukan mereka. Yang mereka menganggap bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Itu. kalau misalnya menurut Abang terlalu luas, eh, kalau menurut Abang pasal berapa yang pas diajukan oleh RCTI dan juga iNews TV ini Bang? Karena saya begini, bukan saya nggak ini ya, karena saya tidak terlalu memahami masalah undang-undang penyiaran ini, tapi ada celah sebenarnya pasal yang lain yang bisa dimasukkan bahwa ini yang melanggar dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Tapi kalau pasal 1 ayat 1 ini, wah ini luas banget ini yang diaturnya. Ini merombak semua nanti. Ini jelas ini pasal 1 ayat 1. Karena ini jantungnya, pasal 1 ayat 1 itu jantungnya pasal Iya. 1 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran ini jantungnya dari pasal-pasal yang lain. Kalau ini dipatahkan, ya susah. Nggak mungkin, agak kesulitan. Tapi harusnya kan pasal-pasal yang lain yang merasa terusik gitu loh. Misalnya ini melanggar pasal apa dari Undang-Undang Dasar 45 itu melanggar hak-hak konstitusional pemilik perorangan gitu loh atau badan hukum gitu loh. Nah, tapi kalau di pasal ini, kalau dia menguji materi terhadap pasal 1 ayat 1 ini, berarti jantung dari undang-undang ini yang diujinya. Ini yang nggak kesulitan. Iya, iya. Jadi akan ada efek domino yang banyak sekali kalau pengajuan judicial review ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, Bang. Ya, jelas itu. Terutama ya otomatis kan konten-konten itu harus punya izin kan. Dan dia Ya, tidak akan tunduk lagi dengan
dengan apa? Dia tidak tunduk lagi dengan telekomunikasi, tapi dia tunduk dengan undang-undang penyiaran. Maksud saya gimana? Apakah perorangan yang mempunyai channel seperti channel YouTube atau bikin apakah mereka juga harus berizin kalau misalnya nanti judicial review ini dikabulkan gitu bang? Ya otomatis mereka harus mengajukan izin. Kalau enggak mereka nggak boleh siaran. Mereka akan melanggar. Kalau mereka melakukan siaran, mereka ilegal. Kalau tidak ada izin. Nah, ini kan juga kita juga mengharapkan bahwa selama ini kan liar, siapa yang mengawasi kan gitu. Ya, okay. Kita juga agak susah. Tapi kecuali kalau seandainya badan hukum, kemudian dia masuk di YouTube, nah itu kan ada yang tanggung jawabnya siapa gitu loh. Tapi kalau perorangan ini kan kadang-kadang begitu dimatikan begitu aja. Iya, oke. Stop, dah. Oke bang, kalau untuk channel YouTube yang kita saksikan itu kan ada beberapa ada yang spesial wawancara, ada yang vlog seperti konten kuliner, ada juga yang menayangkan berita, gitu. Ada juga yang masak-memasak. Ini sangat luas bang cakupannya. Nanti ya. Misalnya itu memberi kabupaten itu harus spesifik mengatur apakah wawancara atau proses, apakah penyiaran kita ataupun yang lain. Saya kurang jelas, coba ini agak kurang jelasan ini, coba. Konten kreator ini kan jenisnya kan banyak. Ada yang melakukan bikin interview, wawancara seperti yang dilakukan oleh Deddy Kobuze itu berarti dia interview berbagai persoalan yang suka. Kemudian ada juga konten kreator yang mereview, ada juga yang budaya, ada juga yang berita, media pers, walaupun itu adalah channel YouTube biasa. Nah, mungkin semuanya kalau nanti undang-undang ini dikabulkan, reviewnya harus memiliki badan hukum seperti yang diamanatkan undang-undang gitu bang ya. Ya, itu kan begini. Kalau saat ini seperti wawancara, contohnya aja wawancara yang kemarin itu masalah corona itu, yang obat-obat corona itu, siapa yang bertanggung jawab? Kan ke IT kelarinya. Nah kalau ini tidak dilindungi di undang-undang penyiaran, otomatis kan dia kenanya undang-undang IT. Undang-undang IT kan lebih berat bagi dia. Nah, justru dengan kondisi itulah kita mengharapkan bahwa harusnya kan masuk ke dalam undang-undang penyiaran. Perkara dia ada izin atau tidak itu urusan nanti, Tapi dia harus tunduk dulu ke sana. Karena kalau ada izin kan perorangan kan masa harus ada izin segala macam. Cuma dia harus tunduk di dalam undang-undang penyiaran dan diatur secara spesifik di situ. Nah, kalau yang kemarin kan seperti yang penyanyi itu, yang kemarin ditangkap Anji ya. Nah, Anji itu, nah kan tidak bisa masuk ke penyiaran, masuk ke undang-undang IT dia, melanggar IT. Padahal tujuan dia kan menyiarkan itu loh. Nah, disitulah inilah yang harus diatur oleh pemerintah. Pemerintah harus mengatur masalah itu. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kalau ini dikabulkan, otomatis YouTube dan sebagainya itu akan mati. Enggak. Kan pemerintah juga tidak harus nanti berbadan hukum, segala macam. Bisa, tapi ada pertanggungjawabannya. Dia tunduknya kemana undang-undangnya. Di situ loh. Jadi diatur secara spesifik. Betul. Kalau begitu ini juga bisa melindungi para konten kreator ya Bang ya, supaya mereka berada pada jalur yang benar gitu Bang ya. Iya, otomatis kan. Kalau dengan begitu kan dia akan diatur secara benar. Nanti dia juga tahu yang mana harus dilanggar, yang mana tidak, kan begitu. Kalau selama ini kan mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan mereka benar, tapi sebenarnya itu melanggar undang-undang IT gitu loh. Karena ya ini risikonya. Jadi nanti kalau tidak diatur seperti ini, nanti dijeratnya dengan undang-undang IT kalau ada kesalahan yang dilakukan ya Bang? Otomatis. Otomatis tuh.